Shalom, selamat pagi, salam patunggilan. Bertemu kembali dalam Sapa Pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah menemukan potensi diri dan mengembangkannya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang menyertai dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon saat ini, biarlah Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu yang indah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah. Doa kami, permohonan kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36, demikian firman-Nya. Kata Daud kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerangku, aku mencengkeram janggutnya, lalu memukulnya sampai mati. Hambamu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup." Sampai di situ pembacaan kita. Berbahagialah kita yang tidak saja membaca, mendengar, tapi mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Terkadang kita berpikir Daud dipilih menjadi Raja Israel karena keberhasilannya mengalahkan Goliat. Sebenarnya peristiwa itu hanyalah momentum bagaimana namanya melejit di tengah bangsa Israel. Bapak Ibu, sebenarnya dari situ terlihat potensi besar Daud sebenarnya sudah ada sejak ia dipercaya untuk mengembalakan ternak ayahnya. Kita mengingat cerita Daud bahwa Daud bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang pemberani. Daud adalah orang yang setia. Daud juga adalah orang yang bertanggung jawab. Ia terbidik penglihatan Allah. Sampai hari ini pun rencana Allah terbukti tidak pernah salah untuk mengamati atau mengenali potensi seseorang untuk menggenapi karyanya di dunia ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang belum atau sudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengetahui potensi diri kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan untuk kita pekakan diri kita, untuk bisa melihat apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Walaupun kelebihan itu mungkin kita menemukannya sangat kecil, tetapi jika itu dikembangkan akan sungguh menjadi berkat. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengenali potensi diri kita,
apa yang selanjutnya akan kita lakukan dengan potensi itu dalam kehidupan kita. Ada banyak terkadang potensi yang kita dapati dalam kehidupan kita manusia. Tetapi terkadang tanpa kita sadari, kita belum mampu melakukan atau mengembangkan potensi itu atau memaksimalkan potensi itu dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi kita hanya diam. Potensi kita tidak berkembang dengan baik. Dari sini Bapak Ibu kita belajar untuk mengenali bakat. Tidak peduli sekecil apapun potensi yang ada pada diri kita. Karena itu akan sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan dengan potensi kita? Berlatih dengan sabar. Bakat tidak akan bertumbuh atau bakat tidak akan berkembang tanpa usaha. Usahanya adalah melatihnya dengan sabar. Sebelum mengalahkan Goliat, Daud berlatih selama bertahun-tahun dengan menjaga ternaknya dari binatang buas, dari singa dan beruang. Yang begitu mungkin Daud merasa ketakutan ketika harus berhadapan dengan musuh-musuh ternaknya. Daud tidak mengeluh ketika dia mengalami berbagai macam tantangan dalam menjalani kehidupannya, terutama menjaga ternak-ternak ayahnya. Karena Daud adalah orang yang setia. Dia percayakan semuanya kepada Allah. Daud terus berusaha untuk melakukannya, berlatih dengan sabar dalam menjalani kehidupan menjaga ternaknya. Nah, saat ini mari kita belajar seperti Daud, terus berupaya, terus berlatih dengan sabar dengan potensi yang ada pada diri kita. Janganlah kita kecil hati ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan masalah. Janganlah kita merasa iri hati kepada sesama kita. Atau mungkin kita membanding-bandingkan talenta kita, potensi kita dengan orang lain. Karena dengan membanding-bandingkan potensi kita dengan orang lain, itu akan mengecilkan kekuatan atau potensi kita. Mari kita belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Mari kita boleh keluar dari zona nyaman kita. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Terus fokus untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penjaga ternaknya, Daud melakukannya dengan baik, dengan setia, dengan berani dan bertanggung jawab. Di tengah-tengah menjaga ternaknya, ternyata Daud juga memiliki potensi untuk bermain kecapi. Dan itu dikembangkannya ketika saya membayangkannya dia menjaga ternaknya dengan bermain kecapi. Dan akhirnya itu dia kembangkan sehingga permainan kecapinya mampu menghiburkan Raja Saul yang saat itu sedang galau atau sedih. Dan yang terakhir ketika dia merasa kecil, tapi dia mampu mengalahkan Goliat. Kita melihat bahwa Daud mengoptimalkan potensi dirinya dengan baik. Begitu juga dengan kita. Berani melangkah adalah awal untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi kita, talenta-talenta kita untuk kita kembangkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita berlatih dengan sabar, ketika kita mengembangkan potensi diri kita,
itu berdampak tidak pada diri kita sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Yang menjadi perenungan kita saat ini adalah, sudahkah kita menghidupi segala potensi-potensi kita dan talenta kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami mempunyai potensi diri yang perlu kami kembangkan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menghidupi potensi kami dengan baik dan mengembangkannya, sehingga melalui diri kami, melalui apa yang ada pada diri kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasai kami, lindungi kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sapa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.